Sudah tampak nih Bapak Ibu share screen saya. Sudah. Baik. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Damayanti dari Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Attila Attila, a Novel by Bernie Ernest as a Manifestation of Charles Thompson's Travel Literature. Ketika kita membincangkan tentang sastra, maka kita akan membincangkan tentang karena kita tahu bahwa sastra itu selalu berkelindan dengan kehidupan. Nah, salah satu aspek dalam kehidupan yang banyak dibahas dalam sastra itu adalah perjalanan. Namun dalam hal ini perjalanan bukan hanya terbatas pada perpindahan tempat, lebih dari itu kalau kata Charles Thompson itu lebih kepada proses negosiasi, pengenalan identitas dan sebagainya. Nah, berbicara tentang sastra perjalanan, sebetulnya sudah banyak sekali Bapak Ibu novel-novel yang membahas tentang perjalanan, misalnya Edenser, Helen dan Sukanta, kemudian Traveler's Tale, Belok Kanan, Barcelona, Serat Centini, dan lain sebagainya. Nah, namun ada satu novel lain yang menarik, yaitu yang berjudul Etile Etile. Mengapa ini menarik? Yang pertama, karena novel ini menyajikan sebuah perjalanan residensi yang dilakukan oleh orang Indonesia ke Eropa, dan di sana fan tokoh utamanya membahas banyak hal, banyak sisi dari kehidupan di Eropa yang barangkali masih belum banyak dibicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam ceritanya ini juga banyak mengungkap jejak-jejak sejarah, khususnya di Spanyol, kemudian di Austria, tentang bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebudayaannya. Sebelumnya sudah ada preface study atau penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, salah satunya oleh Apriono dan juga oleh Wiyatmi pada tahun 2020. Mengapa meneliti sastra perjalanan itu penting? Yang pertama, karena melalui sastra perjalanan banyak terekam hal-hal yang historical, dan kemudian cultural, dan itu bisa menjadi media untuk pengembangan kehidupan manusia. Dan di satu sisi sastra perjalanan ini masih termarginalisasi ya, karena banyak yang menganggap bahwa perjalanan itu ya hanya sekedar perjalanan saja, tapi padahal tidak. Nah, kemudian kan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan saya sendiri sebagai peneliti sebagai instrumen utamanya, dan data dikumpulkan melalui intensive reading dan systematic note taking untuk menemukan data-data yang berhubungan dengan perjalanan dan khususnya sejarah, baik berhubungan dengan manusia, kuliner maupun tempat-tempat. Dan data dianalisis menggunakan teori Miles and Huberman dan diintegrasikan dengan teori Charles Thompson. Nah, tulisan dalam makalah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu tentang residency journey, reporting people, places, and cohesion. Jadi perjalanan dalam novel Etil-Etil ini mengungkap tiga hal utama yang banyak dibahas. Yang pertama itu tentang mengungkap tentang bagaimana orang di sebuah tempat, kemudian tempat itu sendiri dan makanan-makanannya. Nah, yang pertama itu ada tentang creativity issue atau masalah kreativitas. Jadi disebutkan dalam novel, khususnya pada halaman 39, bahwa negara benua Asia, khususnya bagian selatan, itu mengalami permasalahan kreativitas karena ada influence, ada pengaruh dari negara-negara yang lebih besar, in this case, itu merujuk kepada Eropa, sehingga ada keterbatasan pergerakan dan pengembangan oleh orang-orang Asia Selatan. Dan tidak terkecuali menurut saya juga terjadi pada orang-orang Asia pada umumnya, misalnya Indonesia. Tapi hal ini kemudian dibantah oleh sebuah artikel yang ditulis oleh Bauk, yang di sana menyebutkan bahwa India itu merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya, dan kebudayaan itu mendukung kreativitas. Sehingga mungkin ini bisa menjadi penelitian lebih lanjut. Kemudian tentang tempat, satu tempat yang ditampilkan dalam eh, novel itu adalah Zagreb di Kroasia, yang menunjukkan bahwa ada banyak detail bangunan yang masih bertahan dari desain-desain masa lalu. Tapi di balik klasik dan uniknya bangunan-bangunan itu ada masalah yang mengikuti, yaitu masalah vandalisme, sehingga eh, sisi ikonik dan sisi klasik dari bangunan itu eh, terganggu oleh vandalisme yang ada.
Dan yang ketiga adalah historical landscape, tempat-tempat historis, salah satunya Aldaya dan Alhambra yang terdapat di Spanyol. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Spanyol itu pernah menjadi jejak peradaban Islam pada zaman dahulu, dan dalam novel ini juga dibahas sedikit bagaimana eksistensi Islam pada zaman dahulu itu masih ada sampai sekarang melalui peninggalan bersejarah yang berlokasi di Aldaya dan Alhambra ini. Kemudian yang terakhir, membicarakan tentang tempat yang bukan asal kita, itu selalu identik dengan makanan. Nah, makanan yang ditampilkan di sini salah duanya adalah beef bourguignon dan cassoulet. Yang unik di sini, tokoh Van sebagai tokoh utama tidak hanya mendeskripsikan beef bourguignon itu seperti apa, tapi ia juga memberikan komparasi atau perbandingan beef bourguignon ini kalau di Indonesia seperti apa. Nah, ini memberikan pandangan yang berbeda daripada deskripsi-deskripsi pada umumnya. Dan juga cassoulet di situ ditampilkan, dideskripsikan bagaimana rasanya dan bagaimana penampilannya. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan self-disclosure, bagaimana perjalanan itu bisa mempengaruhi diri tokoh utama. Nah, yang pertama di sini melalui perjalanan yang sudah pernah dilaluinya. Jadi ada dua tokoh yang berjalan bersamaan selama proses perjalanan itu, sebetulnya selain tokoh utama Van ada juga Etile. Nah, kedua tokoh ini akibat dari perjalanan-perjalanan yang telah dilalui mempunyai prinsip bahwa sebagai manusia itu kita tidak boleh kalau kata orang Jawa macak jadi turis. Nah, jadi dimanapun berada maka kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang di situ sehingga berbaur selayaknya orang-orang pribumi. Kemudian yang kedua adalah tentang kepercayaan supranatural di Indonesia. Sebagaimana kita tahu kalau di Indonesia lekat sekali dengan hal-hal yang bersifat magic atau magis supranatural ya, identik dengan perdukunan di beberapa wilayah Jawa salah satunya, kemudian Lubuk Linggau sana juga yang dimana menjadi asal tokoh utama ini. Di satu sisi, tokoh utamanya ingin menjadi warga dunia, bukan warga Indonesia yang datang ke Eropa begitu. Tapi ada satu momen di mana muncul tokoh bernama Wak Muli yang sebetulnya ia ingin memberikan peringatan terhadap bahaya terhadap yang mengincar tokoh Van ini melalui sebuah ritual perdukunan begitu. Jadi si tokoh Van ini satu sisi menginginkan dirinya sebagai warga dunia, tapi di satu sisi tetap dipaksa untuk menjadi sangat Indonesia sekali dengan meyakini ritual perdukunan itu, sehingga pada akhirnya jadi ritualnya itu ini Bapak Ibu apa ya memberitahu bahwa ada orang yang akan menyerang Van begitu, dan informasinya ditemui melalui aktivitas apa waktu itu perdukunan. Jadi ada ubu rampenya juga seperti eh, dukun pada umumnya. Nah, jadi ini ada dualisme ya antara menjadi warga dunia atau menjadi warga Indonesia tetap walaupun sedang berada di Eropa. Nah, kemudian yang terakhir itu salah satu momen paling epik dalam perjalanan ini adalah munculnya skenario Kroasia. Jadi tokoh Etile yang menemani Van untuk melakukan perjalanan residensi itu mendesain sebuah em, problem, sebuah masalah, sehingga nanti tujuan residensinya yang akan menghasilkan tulisan itu bisa menghasilkan tulisan yang out of the box begitu. Nah, tapi di satu sisi skenario Kroasia ini seperti membuat perjalanan itu sendiri cacat karena Van sebagai tokoh utama yang dipercaya menjadi eh, pejalan residensi yang dipercaya untuk menghasilkan tulisan itu dianggap merasa tidak layak, merasa harus dibuat-buat untuk bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Dan yang terakhir adalah salah satu yang menarik, yaitu representation of the other, European countries and their cultures, Eropa dan kebudayaannya. Membincangkan tentang Eropa dalam novel ini lekat sekali dengan rasisme. Jadi Fang sebagai orang Asia ini ditampilkan sebagai orang yang sangat asiatik sekali secara performance, sehingga eh, hal pertama yang saya berhasil identifikasi itu adalah representasi Eropa dan rasisme terhadap Islam dan terhadap Asia. Jadi ada satu fragmen cerita yang menunjukkan bahwa Van ini lagi naik taksi Bapak Ibu, kemudian si drivernya, sopirnya tidak memanggil dengan nama, tapi langsung manggil Asia mau kemana kamu? Nah, jadi
rasisme itu muncul sebagai labeling, melabeli orang sebagai orang Asia. Kemudian Waktunya kepada Mbak di singkat ya. baik, kemudian ada rasisme juga terhadap Islam. Ketika Van sholat dia dilempar oleh anak kecil, dilempar dengan botol. Nah, kemudian bagaimana sih muncul apa namanya rasisme di Eropa itu? Setelah saya teliti ada seperti siklus ya. Jadi uh, berhubungan dengan data yang ketiga tentang child free, keputusan untuk tidak punya anak karena orang-orang di Eropa memprioritaskan karir. Nah, karena orang Eropa sendiri memutuskan untuk child free, kemudian ada imigran dari Asia yang sebaliknya mereka memiliki keturunan, akhirnya mendominasi dunia kerja yang ada di Eropa sana. Di satu sisi karena orang-orang Asia itu dianggap punya etos kerja yang baik dibandingkan orang Eropa sendiri, akhirnya muncullah rasisme itu. Jadi seperti ada lingkaran yang menyebabkan munculnya rasisme itu. Tidak hanya karena ketidaksukaan terhadap agama tertentu, tapi juga berhubungan dengan sisi ekonominya. Kemudian ada juga kepercayaan terhadap Dracula yang diyakini oleh orang-orang di Australia sana. Nah, kita tahu bahwa mungkin Eropa dianggap sebagai negara dengan modernitas yang tinggi, tapi di satu sisi di bagian negaranya juga masih ada kepercayaan-kepercayaan terhadap hal-hal yang sifatnya fiktif mungkin seperti Dracula dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah potret tempat di mana tempat itu punya unique culture, kebudayaan unik yaitu ngopi di bawah sinar matahari langsung. Tapi ini berbeda karena memang tempat itu punya suhu yang dingin walaupun lagi siang hari sehingga masuk akal saja atau make sense saja ketika kita ngopi di bawah terik matahari langsung. Teriknya tidak terlalu menyengat. Dan terakhir itu ada budaya minum wine setelah makan yang ditemui di Amsterdam. Jadi kalau budaya kita setelah makan nasi itu kan makan minum air putih gak apa-apa ibu. Tapi di sana orang-orang menggantikannya dengan wine. Nah, tapi dalam memilih Baik Mbak, wine yang akan waktunya diminum, Mbak udah bisa. Ya, wine habis. yang dipilih itu juga harus dicocokkan dengan makanan yang dimakan. Nah, kemudian kesimpulannya di sini bisa kita tahu bahwa Bapak Ibu bagaimana potret perjalanan yang disajikan oleh Bernie Arnault sebagai penulis itu tidak hanya eh, satu sisi saja, tetapi dua sisi secara objektif apa adanya, tetapi juga ada point of view atau ada sudut pandang oleh tokoh yang mana dia adalah orang Asia. Dan di sini kita bisa tahu bahwa banyak historical places, culture, kebudayaan yang terpotret dalam satu sastra, sehingga sastra itu tervalidasi fungsinya sebagai alat dokumenter, alat perekam sejarah, alat perekam data yang dia akan eksis sampai kapan yang selama dia dibaca, selama itu juga dia akan ada, gitu ya. Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.